Hera, Zeki Alikusma Pradani, Anissa Yudhistira, Liliani Marhama. Baik, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Disimak videonya teman-teman. Baik, di sini kami mendapatkan materi yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno, yang dimana Kerajaan Mataram kuno ini dapat dilihat ini adalah contoh dari gambar Kerajaan Mataram kuno. Nah, di dalam Kerajaan Mataram kuno itu ada 2 candi yang biasa kita kenal. Yang pertama itu ada Candi Borobudur yang terletak di Magelang, dan ada Candi Prambanan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait letak Kerajaan Mataram kuno. Nah, saya di sini ngambil kertas dari sini ya. Ini tentang letak geografisnya atau letak kerajaannya. Letak Kerajaan Mataram kuno yaitu Kerajaan Mataram kuno ini berada di daerah Medang, Bumi Mataram, yang sekarang itu di sekitar Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejarah kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-8 ini diketahui dari sejumlah prasasti. Nah, ini nih prasastinya. Prasasti dari Kerajaan Mataram kuno itu ada 3. 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prasasti atau peninggalan sejarah Mataram kuno. Yang pertama itu ada prasasti Kelurah. Itu ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurah yang terletak di antara Candi Prambanan dan Candi Sewu. Prasasti ini berangkat 700 Saka atau 782 Masehi. Secara garis besar, prasasti Kelurah ini berisi tentang didirikannya sebuah bangunan suci dan arca untuk memuja Manjusti. Manjusti itu adalah badai sitawa yang dikaitkan dalam kebijaksanaan, pengajaran, dan kesadaran dalam agama Buddha. Baik, selanjutnya prasasti yang kedua itu prasasti Canggal, yang juga disebut prasasti Gunung Wukir atau prasasti Sanjaya. Nah, prasasti ini adalah bentuk candra sangkala berangkat tahunan 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kadiluwi, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Nah, prasasti ini ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti yang terakhir yaitu prasasti batu yang ditemukan pada 2014 tersebut kini diletakkan di sudut tenggara halaman rumah dinas bupati. Di samping penampungan sampah, dikatakan usai penemuan pihaknya langsung mendatangkan tim dari Balai Arkeologi atau Balar Yogyakarta dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah. Hasil awal diprediksi batu prasasti pada peninggalan zaman Mataram kuno ini diketahui dari terbacanya angka tahun 784 Saka atau 862 Masehi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja Mataram kuno. Yang pertama yaitu ada Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa Teguh disebut juga dengan Dharmawangsa adalah raja terakhir Kerajaan Medang, Jawa Timur. Beliau memerintahkan Medang pada tahun 991 sampai 1016. Raja ini memeluk agama Hindu dan memiliki anak yaitu Putri Galuh Sekar. Ayahnya bernama Makutawang Sawardana. Wangsa beliau adalah Isyana dan lahir di Wijaya Bratawardana. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Empu Sindok. Empu Sindok atau Sindok dikenal juga dengan nama Dyah Sindok adalah raja yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang periode Jawa Tengah dari bumi Mataram ke Jawa bagian timur. Nah, Empu Sindok ini bergelar Sri Maharaja Rakehino Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa Wijaya.
memerintah sekitar tahun 929 sampai 947. Dan untuk raja yang terakhir yaitu ada Raden Wijaya. Raden Wijaya atau disebut juga dengan Dyah Wijaya wafatnya di Majapahit tahun 1309. Ia adalah pendiri dan maharaja pertama Kekaisaran Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309, bergelar Sri Kartarajasa Jayawardhana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya, Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Berikut ini aktivitas ekonomi masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Di sini ada yang bertani, berdagang, dan berikut mata uang Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Kegiatan ekonomi Mataram kuno, Kerajaan Mataram kuno sangat strategis, yakni dekat Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan jalur perdagangan sungai yang utama di Jawa Tengah. Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyarakat Mataram kuno adalah bertani, berternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Kegiatan perdagangan dilakukan secara bergilir, mengikuti hari pasaran Jawa, dengan barang yang diperdagangkan berupa rempah-rempah, kapur barus, gading, dan emas. Selanjutnya, ada sosial budaya Kerajaan Mataram kuno, faktor sosial Mataram kuno. Struktur sosial masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti seorang ksatria bisa saja menjadi seorang pertapa. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta, sistem kosmologi. Dengan demikian, segala yang terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu ada sistem politik. Sistem politik Mataram kuno, Kerajaan Mataram kuno itu dikenal sebagai kerajaan yang toleran dalam hal beragama. Sebab di Kerajaan Mataram kuno ini berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Berdasarkan interpretasi terhadap prasasti-prasasti bahwa kedua dinasti itu saling bersaing dan berebut pengaruh dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Asal-usul dinasti Sanjaya tercantum dalam prasasti Canggal 732 Masehi yang menyebutkan bahwa Sanjaya adalah keponakan dari Sana atau anak dari Sanaha. Dinasti Sailendra sendiri tercantum dalam prasasti Sojomerto. Isinya menceritakan tentang Dakunta yang Sailendra. Untuk masa kejayaan Mataram kuno sendiri, yaitu Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Raja Balitung. Raja ini banyak membangun candi dan prasasti, di antaranya ialah Kompleks Candi Prambanan, Daksa, Tulodang, dan Wawa. Itulah candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan sejumlah prasasti yaitu prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Kelurak, prasasti Balitung atau Kedu, dan prasasti Sojomerto Batak. Untuk masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno yaitu mengalami keruntuhan pada tahun 1080 Masehi. Ada beberapa fakta yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga
Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 5. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.